warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati, semester 7B. Saya akan mengambil judul teori dalam melakukan wawancara yang baik. Yang pertama, pengertian wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data. Adapun pengertian wawancara menurut para ahli, yang pertama menurut Charles Stewart dan Webicas, yaitu wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah dirancang untuk bentukan perilaku dan melibatkan tanya jawab. Adapun menurut Koncaningrat, yaitu cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dengan secara lisan, pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka. Adapun bentuk-bentuk dari wawancara, yang pertama yaitu wawancara bebas, artinya wawancara bebas menanyakan apa saja. Yang kedua, wawancara terpimpin, yaitu pewawancara sudah membekali diri dengan pertanyaan lengkap dan rinci. Dan yang terakhir, wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dengan pedoman apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Sikap-sikap yang harus dimiliki pewawancara, yang pertama itu harus netral, yaitu tidak boleh berkomentar setuju ataupun tidak. Yang kedua, ramah, artinya pewawancara menciptakan suasana yang menarik menurut narasumber. Yang ketiga, adil, artinya pewawancara memperlakukan semua narasumber dengan sama bagaimanapun keadaannya. Yang keempat, hindari ketegangan. Syarat-syarat dari wawancara, yang pertama adanya pewawancara, yang kedua narasumber, dan yang ketiga bahan pertanyaan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga menyusun daftar pertanyaan, yang keempat menentukan narasumber, yang kelima melakukan wawancara, keenam mencatat pokok-pokok wawancara, dan yang terakhir menyusun laporan wawancara. Etika dalam wawancara, yang pertama identifikasi diri, yaitu proses pengenalan diri terhadap narasumber. Yang kedua, jelaskan tujuan dan topik dari wawancara. Yang ketiga, datanglah tepat pada waktu yang telah dijanjikan. Yang keempat, memperhatikan penampilan termasuk tata cara berbusana. Yang kelima, bersikap sopan, santun, dan ramah. Yang keenam, gunakanlah bahasa yang komunikatif atau bahasa yang dapat dimengerti oleh narasumber. Teknik dalam melakukan wawancara, ada 3 teknik. Yang pertama menggunakan metode pertanyaan langsung, yang kedua menggunakan metode pertanyaan, dan yang ketiga menggunakan metode khusus. Adapun hal-hal yang seharusnya dihindari atau tidak boleh dilakukan pada saat melakukan wawancara, yang pertama menanyakan pertanyaan umum, yang kedua mengulang-ulang pertanyaan, dan yang ketiga memotong pembicaraan dari narasumber.